Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Kali ini kita membahas tentang penggunaan kata Allah di dalam Alkitab Kristen. Tanah dari mulai kejadian sampai dua Tawarikh. Kalau ini perjanjian baru aja. Ini kitabnya orang Yahudi. Kristen punya ini ditempelin di belakangnya. Plok, gitu. Jadi Babelnya Kristen. Ya. Jadi kalau ini nggak ada perjanjian barunya, ini kitab sucinya Yahudi. Sama Kristen ditambahin perjanjian baru di belakangnya. Jadi kitabnya orang Kristen gitu. Paham ya? Mengambil ditempel. Nah, ditempel di belakangnya. Yang Tanakh itu jadi perjanjian lama, yang dari Kristen, yang tulisan Paulus, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya disebut perjanjian baru. Iya. Jadi ini tadi. Nah, jadi kalau orang Yahudi mau nggak disebut perjanjian lama? Nggak mau. Itulah bedanya Itu bukan dengan perjanjian Islam. lama, bukan perjanjian baru kalau buat Kitab orang Yahudi. suci umat Islam Sama orang berdiri Kristen sendiri, disebut perjanjian yaitu lama. Al-Quran. Tidak ada tempelan dari kitab agama lain. Tidak mengacu ke kitab agama lain. Al-Quran malah meluruskan dan mengkritisi teologi agama lain. Tidak ada kitab agama lain juga tidak pengaruh bagi Islam. Tidak ada nama Nabi Muhammad SAW di Bible Kristen atau Yahudi, juga tidak penting, tidak pengaruh. Nama Tuhan Islam berdiri sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah diterjemahkan ke bahasa apapun, nama Tuhan Islam ini tetap dipertahankan. Allah di Al-Quran teks aslinya, di terjemahannya tetap ditulis Allah. Konsistensi Islam ini diakui oleh pendeta Kristen sendiri, yaitu pendeta Yahya Iskandar. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini saya kutip dari captionnya dari Pak Yakub Sulistyo ya. Allah itu nama diri Tuhannya orang Islam ya, karena dalam the Quran, the Holy Quran di sini jelas sekali tidak diterjemahkan kata Allah. Mengapa? Karena nama diri ya, nama diri tidak diterjemahkan, saudara-saudara, tidak termasuk kosakata. Nah, ini ada kalimat di sini yang ada kata Allahnya, saya perbesar ya, saya perbesar yang di sini nih, saya perbesar. Oke, ini kata Allahnya ya. Ketika ditransliterasi jadinya begini, ini kata Allahnya ya. Ini kata Allahnya. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kata Allah yang di sini ditransliterasi ke dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini, saudara-saudaraku. Nah, ini dia. Artinya ini bukan ditranslasi. Kalimat ininya bismillah, bisminya itu ditranslasi, diterjemahkan in the name of. Tapi sampai kata Allahnya itu tidak ditranslasi, tidak diterjemahkan, tetapi dialih aksarakan, ditulisnya A-L-L-A-H gitu ya. Nah, itu dia. Jauh berbeda dengan agama Kristen. Di kitab terjemahan mereka, terjemahan bahasa Indonesia, mereka menulis Tuhan adalah Allah. Padahal di original teks kitab mereka, nama Tuhan mereka adalah Yahweh atau Yesus. Seharusnya ini dipertahankan, bukan diambil dari kitab agama Islam. Nah, begitupun kata Yesus. Yesus itu tidak diterjemahkan. Dan seharusnya Yahweh juga nggak boleh diterjemahkan ya. Ingatnya, Pendeta Yahya mengatakan harusnya Yahweh dipertahankan. Harusnya ya, tapi ada banyak upaya untuk melenyapkan kata Yahweh sehingga kelihatan seperti ada terjemahannya T-U-H-A-N. Padahal itu bukan terjemahan. Itu mengganti kata Yahweh dengan kata T-U-H-A-N. Sebab kata Yahweh tidak bisa diterjemahkan. Itu nama diri tidak bisa diterjemahkan ya. Kata Yesus tidak bisa diterjemahkan. Ya. Contohnya seperti ini. Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia. Seharusnya diterjemahkan menjadi Yahweh bukanlah manusia, bukan diambil dari Allah. Dalam bahasa Ibrani, Tuhannya orang Kristen adalah Yod-He-Vav-He.
Ya, orang Kristen loh ya, Yahweh. Kemudian ada nama diri yang kedua. Nama diri yang pertamanya Yahweh, itu Tuhan orang Kristen. Nama diri yang kedua yang kita kenal, Yesua. Yesua. Ini Yesua ya. Nah, dalam bahasa Yunani, Tuhannya orang Kristen itu tertulisnya ini Yahweh. Dalam bahasa Yunani, Tuhannya orang Kristen nama diri yang kedua yang dikenal, yaitu ketika Tuhan menjelma jadi manusia, dia diberi nama manusia, yaitu Yesua. Itu dalam bahasa Yunaninya Yesus. Dan ini nama diri. Sehingga nama diri ini tidak boleh diterjemahkan. Yesua menjadi Yesus, itu bukan diterjemahkan. Yahweh menjadi Yahweh, ini bukan diterjemahkan. Ini hanya dialih aksarakan dari aksara Ibrani menjadi aksara Yunani. Ya, Yesua jadi Yesus. Nah, ke dalam bahasa Inggris, ini pun bukan diterjemahkan. Seringkali orang salah pikirnya, Yod-He-Vav-He diterjemahkan Yahweh. Bukan. Ini hanya dialih aksarakan dari aksara Ibrani menjadi aksara Latin untuk bahasa Inggris. Nah, aksara Latin untuk bahasa Inggris menulisnya begini, Yahweh. Dulu Jehovah. Sekarang kebanyakan orang Inggris menyebutnya Yahweh. Ya. Dan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa, saudara-saudara? Sama, Yahweh juga. Ya. Nah, kalau Yesua ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus, ke dalam bahasa Inggris jadi Jesus. Ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus. Nah, orang Arab Kristen, ini kan Kristen nih, Christian God ya. Orang Arab Kristen juga punya alih aksara dari kata Yod-He-Vav-He ini. Yod-He-Vav-He dalam huruf-huruf Arab tertulisnya begini. Bacanya Yehwah. Bacanya sekali lagi sama-sama Yehwah. Yehwah. Jadi ini Yehwah. Yehwah. Seperti di Kejadian pasal 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et ha samayim wa et haaretz. Nama Tuhan berarti Elohim. Di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Harusnya tetap Elohim atau Tuhan. Oke, ini harusnya, saudaraku, kita pakai kata ilah ya, sehingga terjemahannya jadi begini nih, saudara. Terjemahan bebasnya. Pada mulanya Sang Ilahi menciptakan langit dan bumi, gitu. Atau kalau mau pakai kata Tuhan ya, oke lah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nggak boleh diterjemahkan dengan nama diri. Sebab kalau nama diri dipakai untuk menerjemahkan seperti dalam terjemahan ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya orang Kristen Indonesia beranggapan bahwa nama diri pencipta langit dan bumi adalah Allah. Sama dengan anggapannya orang Islam. Sama dengan kepercayaannya orang Islam. Padahal bagi orang Kristen, pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Ini jadi anggapan yang salah. Padahal bagi orang Kristen, pencipta langit dan bumi itu Yesus. Baik, nah berhubung kata Allah itu dipakai untuk menerjemahkan Elohim, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 1, maka paradigma yang terbentuk di kalangan orang Kristen Indonesia adalah banyak orang Kristen Indonesia berpikir di seluruh dunia setiap orang Kristen pasti menyembah Allah. Padahal tidak begitu, saudara-saudara. Tanakh ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi. Kemudian Tanakh ini digabung dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Itulah original teks kitab Perjanjian Baru, bukan dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada kitab Alkitab dalam bahasa Arab, itu diterjemahkan dari Bibel bahasa Yunani. Jadi, saudara-saudara, dalam LAI ternyata redundant sekali. Ini seneng banget sama kata-kata Allah. Padahal dalam bahasa Arabnya ada 4 kata ilah. Tapi nggak dipakai kata-kata ilah ini. Semuanya diganti Allah.
Ya, Allahnya kan cuma satu tuh, ya. Di sini yang kuning saja ya, saudara-saudara. Yang keduanya ini adalah kata ilah, tapi di bahasa Indonesia jadi Allah. Yang ini juga kata ilah, bahasa Indonesia jadi Allah. Nah, ini adalah terjemahan yang redundant dan sangat-sangat meninggikan Allah. Ini yang menyebabkan orang Kristen Indonesia itu bingung, saudara-saudaraku. Dianggapnya Allah itu adalah Tuhan sembahannya yang harus disembah, harus disujudi, harus disebut-sebut namanya ya Allah, ya Tuhanku. Padahal Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Yang berbeda dengan Allah tentunya ya. Nah, jadi saudara harus tahu betul bahwa Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen. Ingat, Allah bukan Tuhan orang Kristen. Allah adalah Tuhan orang Muslim. Jadi berhentilah menggunakannya. Gunakan nama Tuhanmu sendiri. Saudara harus tahu betul bahwa Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen. Sekali lagi, Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam, orang-orang Muslim. Jadi berhentilah menggunakan nama Tuhan orang-orang Muslim. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.